Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semua, apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih segar. Oke, tapi saya minta ibu semua jawabannya seperti ini ya. Ketika ditanya apa kabar, Alhamdulillah kabar baik luar biasa. Oke, berikan Wow, semangat tuh udah di ada pertemuan improvisasi hari lagi ini ya. Ada, ya. Oke, bisa ya ibu guru ada semua. Oke, Pak. Bagaimana kabarnya ibu semua? Apa tadi? Alhamdulillah. Baik. Ya, gimana ini? Kayaknya masih pusing Apa tadi ini ya. luar biasa? Masih Alhamdulillah. kurang semangat nih, belum masuk energinya ya. Oke, ulang. Apa kabar? Dijawabnya ada Alhamdulillah, kabar baik, luar biasa. Oke. Iya. Bagaimana kabarnya ibu semua? Alhamdulillah kabar baik luar biasa. Oke, tepuk tangan buat kita ya, guru-guru hebat yang sudah hadir dalam pelatihan hari ini. Artinya sudah semangat mengikuti pelatihan hari ini ya. Perkenalkan dulu, nama saya Ansar Maulana selaku narasumber yang akan memberikan pelatihan kepada ibu guru semua berkaitan dengan asesmen formatif dan sumatif. Sebelum saya memberikan slide materi asesmen, barangkali ibu guru semua sudah mengenal istilah formatif dan sumatif ya. Itu gambarannya. Jadi tidak asing lagi mengenai formatif dan sumatif, hanya saja kurikulum baru ada istilah assessment saja, itu istilahnya ya. Saya akan berikan slide-nya. Oke. Nah, di sini berkaitan dengan asesmen formatif dan sumatif ya. Di dalam asesmen ibu harus tahu dulu sebelum istilah formatif dan sumatif itu yang sebenarnya. Asesmen itu adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensi rangkaian kemampuan siswa. Artinya, asesmen ini adalah proses memberikan nilai yang dilakukan pada saat keberlangsungan aktivitas siswa, ya, itu asesmen. Arti intinya di sini kata kuncinya adalah penilaian siswa. Selanjutnya, di dalam asesmen harus mengetahui dulu ibu guru semua berkaitan dengan jenis asesmen. Ada dua jenis. Jenis formatif dan jenis asesmen sumatif. Nah, ada istilahnya untuk mengetahui langkah-langkah secara singkatnya ya. S artinya di sini ada sebagai. Asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Nah, asesmen sebagai refleksi di sini adalah mengetes, membangun dulu atau memotivasi kepada siswa sebelum pembelajaran yang akan disampaikan materi barunya dengan cara menstimulus apakah ada respon atau tidak dengan cara refleksi dengan memberikan pertanyaan materi yang sudah dipelajari ya, itu namanya refleksi proses pembelajaran. Yang kedua adalah untuk apa tuh asesmen untuk for ya, di sini istilahnya asesmen untuk memperbaiki proses pembelajaran. Ini bisa untuk guru, ini bisa untuk murid. Insya Allah semua penjelasannya akan dijelaskan hari ini ya ibu guru semua. Yang terakhir adalah atau terhadap ya. Asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Biasanya di dalam kegiatan di sini adalah ibu guru semua sudah melakukan ujian atau ulangan harian misalnya setiap adiknya.
Itu termasuk kepada kegiatan asesmen sumatif. Sedangkan S dan for itu adalah sebuah rangkaian atau kegiatan dalam pembelajaran yang dilaksanakan ibu guru semua. Itu yang disebut dengan asesmen formatif. Nah, ini adalah konsep asesmen formatif dan sumatif. Ya. Asesmen formatif, metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Nah, ini dengan cara asesmen formatif, ibu guru semua akan melakukan evaluasi dalam proses pemahaman. Tadi di awal ada istilah S ya, sebagai itu adalah menstimulus atau merangsang siswa apakah pemahaman materi sebelumnya sudah dipahami atau dilupakan ya. Nah, di dalam proses tersebut akan mengetahui apakah siswa tersebut ada kemajuan dalam segi akademiknya atau pengetahuannya. Yang kedua, asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala. Nah, kelanjutan dari poin pertama di sini adalah umpan balik. Ketika asesmen formatif dilakukan sama ibu guru semua dengan memberikan pertanyaan, apakah ada respon ya atau umpan balik yang diberikan oleh siswa. Ya. Nah, selanjutnya bagi murid. Nah, tadi ada for ya, istilah for itu adalah bagi murid, dan selanjutnya bagi guru dan sekolah. Terutama bagi murid dulu ya, ibu guru semua. Asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Artinya, kegunaan dari asesmen formatif itu akan mengetahui murid tersebut dirinya sendiri ya, apakah memiliki kemampuan pengetahuan setelah satu hari atau satu minggu pertemuan materinya yang sudah disampaikan, apakah masih ingat atau masih paham setelah diberikan pertanyaan dari gurunya. Bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek, sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Nah, ini fungsinya untuk guru dan terutama buat sekolah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan atau tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh siswa dalam proses pembelajaran proyek. Yang terakhir, dalam konsep asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Artinya di sini tidak hanya diberikan oleh guru, tetapi oleh teman, oleh dirinya sendiri dari berkaitan dengan umpan balik ketika diberikan pertanyaan untuk diri sendiri, sedangkan yang diberikan oleh teman pada saat diskusi tersebut. Ibu guru bisa menilai. Selanjutnya konsep asesmen sumatif. Nah, ini adalah proses untuk mengevaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran yang membedakan dari penjelasan formatif dan sumatif. Sudah ibu guru ketahui bahwa formatif itu dilakukan pada saat proses pembelajaran itu berlangsung. Ya, pasti di awal dan di tengah-tengah pembelajaran. Sedangkan sumatif itu di akhir pembelajaran. Ya, misalnya pretest dulu atau mengadakan post-test ya, atau kuis dan sebagainya. Asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Nah, ini biasanya kurikulum yang kita gunakan saat ini ya. Artinya guru-guru yang sering menggunakan asesmen sumatif itu sebagai nilai akhir siswa, tidak dilihat dari asesmen formatifnya ya. Nah, di kurikulum baru harus lebih banyak penilaian yang dilakukan di proses pembelajaran atau istilahnya asesmen formatif. Selanjutnya, umpan balik dari asesmen hasil akhir ini dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid untuk memandu guru dan sekolah
merancang aktivitas mereka untuk project berikutnya. Nah, ini jadi umpan balik ketika siswa itu sudah melaksanakan asesmen akhir, apakah ada perkembangan, apakah pemahamannya belum didapatkan oleh siswa tersebut, terutama pada materi-materi yang sudah diajarkan oleh gurunya. Biasanya sering nilai siswa itu mengalami kekurangan, saya istilahnya adalah di bawah KKM ya, Ibu guru semua. Selanjutnya, nah ini kegunaan untuk guru maupun untuk murid, itu istilahnya POR ya. Untuk siapa? Asesmen formatif untuk guru adalah mengawasi pembelajaran murid. Selanjutnya memastikan perkembangan murid, mengecek pemahaman murid. Nah, ini semua dilakukan pada saat proses pembelajaran itu berlangsung ya, Ibu guru semua. Ini fungsinya untuk guru atau kegunaan asesmen formatif untuk guru. Untuk muridnya apa saja? Mengevaluasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, meningkatkan kemampuan. Nah, di sini adalah kegunaan untuk murid pada saat asesmen formatif itu dilakukan oleh guru tersebut. Jadi, murid juga bisa mendapatkan pembelajaran dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri dan meningkatkan kemampuan. Nah, saya harus bagaimana ya bisa menjawab pertanyaan dari ibu guru semua yang sudah diberikan pada saat refleksi proses pembelajaran. Selanjutnya adalah asesmen sumatif untuk guru. Nah, mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Nah, ini berkaitan dengan nilai yang dicapai. Apakah sudah melebihi KKM atau masih kurang dari KKM. Selanjutnya adalah meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Apabila nilai anak masih kurang, artinya guru harus menggunakan model atau strategi yang bisa meningkatkan pemahaman terhadap siswa. Itu kegunaan asesmen sumatif, mengevaluasi di akhir pembelajaran. Untuk murid, memahami performa di akhir unit pembelajaran. Ya, dia mengetahui nilainya seberapa yang didapatnya atau diraihnya atau dicapainya. Selanjutnya adalah memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Biasanya diketahui pada saat pembagian rapot. Selanjutnya ini adalah gambaran ya pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif ya, atau kondisi saat ini istilahnya adalah penilaian formatif dan penilaian sumatif atau tes formatif atau tes sumatif. Tapi kalau kurikulum baru istilahnya adalah assessment. Nah, di sini artinya asesmen formatif lebih sedikit daripada asesmen sumatif. Jadi akhirnya adalah nilai akhir yang menjadi tolak ukur kemampuan siswa. Padahal harusnya dilihat juga asesmen formatifnya. Nah, sedangkan di kurikulum baru di sini harus lebih banyak melakukan NES dan FOR. Nah, kalau FOP itu untuk sumatif. Nah, ini harus lebih banyak kegiatan atau penilaian yang dilakukan oleh ibu guru semua berkaitan dengan asesmen formatif. Ya. Jadi asesmen formatif itu harus banyak dilakukan pada saat proses pembelajaran dan ini mengukur kemampuan siswa juga atau pemahaman siswa dibandingkan asesmen sumatif. Selanjutnya adalah bentuk asesmen formatif dan sumatif. Nah, di sini ada bentuk asesmen formatif dan sumatif yang bentuknya dibagi dua. Yang pertama saya jelaskan adalah berkaitan bentuk asesmen tidak tertulis. Nah, diskusi kelas, drama, produk, presentasi, tes lisan, ini semua dilakukan dengan cara keterampilan berbahasa, ya, berargumen, memberikan tanggapan, sikap. Ini artinya bentuk asesmen tidak tertulis. Ya.
Ibu guru semua, ini sudah dijabarkan secara rincinya. Selanjutnya adalah bentuk assessment tertulis. Nah, kalau tertulis artinya harus ada catatan yang dilakukan oleh siswa atau menulis ya artinya. Nah, refleksi siswa itu harus membuat simpulan. Nah, refleksi itu misalnya ketika di akhir pembelajaran dipancing lagi atau di stimulus oleh guru, diberikan siapa yang mau memberikan simpulan pada materi hari ini. Nah, itu pasti anak-anak harus menulis dulu biar rangkaian katanya lebih tepat. Jurnal, esai, poster, tes tulis ya. Nih, tes tulis seperti pilihan ganda, kuis pertanyaan. Nah, di akhir pertemuan hari ini yang saya berikan mengenai materi bentuk atau assessment formatif dan sumatif, akan ada namanya tes tulis. Tes tulis di sini kuis misalnya ya, tapi kita berikannya dengan bentuk tulisan saja ya karena daring. Oke, itu saja yang saya berikan hari ini untuk pelatihan sekolah penggerak ini berkaitan dengan assessment formatif dan sumatif. Barangkali ibu guru semua ada pertanyaan? Silakan. Apa bertanya? Silakan ibu guru. Ansar, saya mau tanya. Iya, silakan Bu Yuni. Tadi penjelasan Pak Ansar itu tes formatif itu harus lebih banyak daripada sumatif ya. Iya. Nah ini kalau saya runut ke belakang ke kurikulum yang sebelum-sebelumnya, bukan kurikulumnya mungkin ya, saya dalam praktiknya kan selama melakukan penilaian itu, jadi bobotnya Pak yang diperbanyak, bukan konten pertanyaannya ya, itu Iya. berbeda ya. Maksudnya Misalnya bobot nilai harian 2:1 begitu. Itu Pak minta pencerahannya. Terima kasih. Ya, betul Bu Yuni. Di dalam kegiatan proses pembelajaran di sini bukan hanya pertanyaannya ya, tetapi penilaiannya harus lebih banyak juga pada saat proses pembelajaran ya. Assessment formatif itu sebagai penilaian untuk mengukur pemahaman, bukan di akhir pembelajaran, yaitu istilahnya assessment sumatif. Jadi bukan pertanyaan yang banyak yang dilakukan oleh guru, tetapi penilaian di sini adalah bobotnya juga seperti itu. Itu Bu Yuni ya. Oke. Kasih Pak. Oke, ada lagi? Iya, saya Pak. Oke, boleh Bu Tati. Ini Pak, untuk penilaian formatif untuk sikap ya. Jadi apa? Sikap profil pelajar Pancasila itu kan yang mandiri itu penilaiannya itu seperti apa? Penulisannya gitu ditentukan oleh angka atau huruf atau apa gitu ya. Kalau dalam kurikulum 2013 kan ada poin-poinnya ya, sehingga muncullah misalnya angkanya huruf mutu misalnya baik sekali atau apa ya. Nah, itu ada yang ya, ada data nilainya ya Ibu Tati. Iya, jadi grade. Jadi tingkatannya dipakai angka atau pakai apa sebutan lah gitu istilahnya gitu Pak. Jadi itu yang masih jadi pertanyaan saya. Itu kan kalau sikap mungkin oke ya, kalau misalnya sifat, misalnya dia agak berkarakter keras kepala seperti itu, yang satu penurut. Nah, itu penilaiannya seperti apa gitu. Jadi apakah yang keras kepala ini harus kita kasih nilai buruk, nah yang penurut ini kita kasih nilai baik gitu. Jadi itunya seperti apa itu? Di dalam penilaian, terutama untuk mengukur ketercapaian profil pelajar Pancasila, itu terdapat pada bentuk assessment tidak tertulis ya, karena di diskusi itu pasti ada nilai gotong royong, kepedulian, ada nilai mandiri ketika presentasi, ketika diskusi dia masing-masing atau tidak. Untuk nilai biasanya kurikulum 2013 selalu diberikan dari pemerintah pusat
Ya, ada grade-nya. Misalnya grade A rentan nilainya dari 90 sampai 100, Ibu ya. Kalau grade B rentan nilainya dari 80 sampai 90 misalnya. C 75 sampai 80. Itu biasanya kita dapatkan pada kurikulum 13. Tapi untuk saat ini pemerintah pusat masih mengevaluasi apakah bentuk penilaiannya, apakah ada grade-nya, ada rentan nilainya, masih dievaluasi dan dipertimbangkan. Seperti itu Ibu Tati. Insya Allah formatnya akan ada diberikan kepada guru-guru yang terutama pada guru-guru yang sudah mengikuti pelatihan sekolah penggerak seperti ini ya Ibu Tati. Oke, terima kasih Bapak. Yang mudah-mudahan ya jadi ada gambaran penilaian. Mudah-mudahan sudah ditentukan seperti halnya kurikulum 2013. Terima kasih Pak Ansar. Oke, terima kasih Bu Tati, pertanyaannya luar biasa, dan Bu Yuni ya. Terima kasih juga. Kita langsung ke kuis saja ya. Oke, untuk mengukur pemahaman Ibu guru semua tentang materi yang saya sampaikan. Oke, jawabannya benar atau salah ya. Penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa untuk ketercapaian kompetensi disebut kompetensi. Benar apa salah? Oke, salah. Jawaban yang benar apa Bu Tati? Salah. Jawaban yang benarnya asesmen. Ya, sudah paham ya asesmen itu apa. Yang kedua adalah asesmen formatif, memantau pembelajaran mulai dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Benar apa salah? Benar. Ya, benar. Bu Ayu benar. 10 poin, Bu Tati 10 poin. Selanjutnya adalah asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, dan diri sendiri. Benar. Oke, Bu Tati benar. 20. Soal 4. Asesmen formatif lebih banyak dilakukan daripada asesmen sumatif. Benar. Benar. 20-20. Benar. Tes lisan merupakan bentuk asesmen sumatif yang tidak tertulis. Salah. Benar. Oke. Betul ya? Benar ya, bukan salah. Oke. Oh ya, nggak koneksi. 20-20 semua. Fokus ya. Selain esai, poster merupakan bentuk asesmen formatif yang tertulis. Salah. Benar. Ya, benar salah gitu. Poster ya, poster. Iya, poster. Kalau audio baru ya, tidak tertulis ya. Iya, betul. Audio. Dalam asesmen sumatif, peran guru adalah meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Betul apa salah? Benar. Bu Yuni 10 poin. Oke, 30, 20, 10. 10 dari tadi benar terus. Kan telat Bu Yuni ya, harus cepat makanya. Drama adalah bentuk asesmen tertulis. Benar apa salah? Salah, Bu Ayu. Oke, 40 Bu Ayu. 9. Bu Ayu sih. Umpan balik biasanya berisi hal yang sudah dilakukan atau hal yang butuh perbaikan dan hal yang bisa dikembangkan. Benar. Oke, 20, 40. 10 terakhir. Metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran disebut asesmen sumatif. Betul, oke. Benar. 40, 30, 20. Jadi hari ini yang mendapatkan beng-beng yaitu Bu Ayulia Rosa. Berupa gambar. Bagi-bagi beng-bengnya. Oke ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya Ibu guru semua, yang guru-guru hebat yang sudah mengikuti pelatihan sekolah penggerak ini bisa menerapkan penilaian atau asesmen formatif dan sumatif yang lebih efektif pada saat Ibu guru sudah mengajar secara luring ya, insya Allah ya, walaupun di masa pandemi, semoga masa pandemi ini sudah larut dari kita atau punah dari kita semua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.